Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabila Rinaldi dengan NIM 2105040060. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum benda. Pengertian hukum benda. Pengertian hukum benda dalam kamus hukum disebutkan pengertian hukum benda yaitu hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dengan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Menurut titik Triwulan Tutip, hukum benda adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud atau imaterial, keadilan, keamanan, kebebasan, aktualisasi diri, kesehatan, kepuasan, dan sebagainya. Menurut Profesor Sudiman Karti Hadiprojo bahwa hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Hukum benda berarti semua barang yang dapat menjadi alat atau hasil manusia, yaitu semua barang, hewan, dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum. Di sini disimpulkan bahwa hukum benda itu adalah keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Macam-macam kebendaan. 1. Kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak yang memiliki sifat. Kebendaan dapat dibedakan pula atas benda yang berwujud atau bertubuh dan benda yang tidak berwujud atau berubah. Sesuai pasal 503 KUH Perdata. Kebendaan dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan sesuai pasal 505 KUH Perdata. Juga sebaliknya, barang yang tidak pernah habis seperti buku, gambar, dan batu permata. Ada 3 golongan benda tak bergerak, yaitu 1. Benda menurut sifat tak bergerak dapat dibagi menjadi 3 macam. 2. Benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak, yaitu 3. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tak bergerak. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Ada 2 golongan benda bergerak, yaitu 1. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya, kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, mobil, alat-alat perkasa seperti kursi, meja, alat tulis. 2. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak adalah segala hak atas benda-benda bergerak, misalnya hak memetik hasil, hak memakai, hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, hak menuntut membuka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada seseorang atau penggugat dan lain-lain. Pengertian hak kebendaan. Suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Menurut Profesor A.J. Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak atau benda yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda. Menurut Sri Sudewi Marsudin Safwan, hak kebendaan atau Zaklujik Kirch ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dari rumusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak kebendaan merupakan suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Asas-asas kebendaan. Yang pertama, asas individualitas, yaitu objek kebendaan selalu benda tertentu.
atau dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan. Hak kebendaan selalu benda yang dapat ditentukan secara individu, yang artinya berwujud dan merupakan satu kesatuan yang ditentukan menurut jenis jumlahnya. Contoh, rumah, hewan. Yang kedua, asas totalitas, yaitu hak kebendaan terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Contoh, seseorang memiliki sebuah rumah, maka teman sendiri adalah pemilik jendela, pintu, kunci, dan benda-benda lainnya yang menjadi pelengkap dari benda pokoknya atau tanah. Yang ketiga, asas tidak dapat dipisahkan, yaitu orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk hak kebendaan ada padanya. Contoh, seseorang tidak dapat memindah tangankan sebagian dari wewenang ada padanya atas suatu kebendaan, seperti memindahkan sebagian penguasaan atas sebuah rumah kepada orang lain. Penguasaan atas rumah harus utuh, karena itu pemindahannya harus juga utuh. Yang keempat, asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak, diumumkan dan didaftarkan dalam legislasi umum. Contoh, pengumuman status kepemilikan suatu benda tidak bergerak atau tanah kepada masyarakat melalui pendaftaran dalam buku tanah atau registrasi. Sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu. Yang kelima, asas spesialitas. Dalam memegang hak kepemilikan, hak atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas wujud, batas, letak, luas tanah. Contoh asas ini terdapat pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas benda tetap. Yang keenam, asas Zaksvela atau Doit Beswit, hak yang mengikuti. Artinya benda itu terus-menerus mengikuti benda dia dimanapun juga, dalam tangan siapapun juga barang itu berada. Yang ketujuh, asas aksesif atau asas pelekatan. Suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian yang dapat menjadi satu dengan pokok. Contohnya, hubungan antara bangunan dengan genteng, konsep, pintu, dan jendela. Menurut asas ini, pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda pelengkap. Dengan perkataan lain, satu suku benda pelengkap mengikuti satu suku benda pokok. Yang ke-8, asas Zaklijik aktif adalah hak untuk menggugat apabila terjadi gangguan atas hak tersebut. Misalnya, penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk memulihkan secara semula, gugatan untuk menuntut ganti rugi, dan lain-lain. Yang ke-9, asas hukum memaksa atau gewir syirik, bahwa orang tidak boleh mengenal hak kebendaan yang sudah diatur dalam undang-undang. Aturan yang sudah berlaku menurut undang-undang wajib dipatuhi atau tidak boleh disimpangi oleh para pihak. Yang ke-10, asas dapat dipindah tangankan, yaitu semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan. Menurut Perdata Barat, tidak semua dapat dipindahkan tangan, seperti hak pakai dan hak mendiami. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Hak atas Tanah UUHT, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan. Timbul dan terhapusnya hak kebendaan. Yang pertama, pendakwaan atau teigeni, yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak dapat pemiliknya, atau res nullius. Res nullius hanya atas benda bergerak, contohnya memilih di hutan, memancing ikan di laut, mengambil harta karun, dan lain-lain. Yang kedua, pelekatan tracking, yaitu suatu cara memperoleh hak milik, di mana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. Contoh, tanah bertambah besar sebagai akibat gempa bumi. Seseorang membeli seekor sapi yang sudah bunting, maka anak sapi yang belahan dan bunganya itu menjadi miliknya juga. Pohon berbuah, dan lain-lain. Yang ketiga, pewarisan, yaitu suatu proses berdasarkan hak milik atau harta warisan pewaris pada warisnya. Warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, karena UU dan wasiat. Yang keempat, dengan penciptaan. Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya tersebut. Contoh, orang yang menciptakan patung dari sebatang kayu menjadi pemilik patung itu. Demikian pula hak kebendaan tidak berwujud seperti hak paten dan hak cipta. Cara memperoleh hak kebendaan. 1. Pengakuan yang ini benda tidak dapat pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang lain yang mendapatkannya sebagai miliknya sehingga mempunyai hak atas benda tersebut.
Yang kedua, penemuan yang ingin mengambil orang lain yang terlepas dari penguasaannya, kemudian ditemukan oleh seseorang, maka orang tersebut mempunyai hak atas benda tersebut. Yang ketiga, penyerahan yang hak kemudian diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak tertentu. Yang keempat, pewarisan yang hak kemudian diperoleh berdasarkan hukum waris yang berlaku. Yang kelima, penciptaan yang orang menciptakan benda beroleh hak atas benda ciptaan tersebut. Yang keenam, ikutan atau turunan yakni misalnya membeli seekor sapi yang sedang bunting, maka anak sapi yang pada induknya juga menjadi hak milik pembelinya. Hukum benda dalam kamus hukum disebut pengertian hukum benda, yaitu hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara subjek hukum dengan benda dan hak pembendaan. Sekian, terima kasih. Bukan itu saja penjelasan saya tentang hukum benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.